Bisikan Iblis Part 1. Nyawa yang tergadaikan. Malam ini gue mau cerita sebuah cerita nyata yang pernah diceritakan oleh salah satu teman gue waktu SMP. Sebuah cerita yang membuat bulu kuduk gue selalu merinding tiap mendengar detail dari sebuah peristiwa yang lebih dari sebuah teror. Sebuah cerita yang akan membuat gue berpikir ulang dari apa arti sebuah kematian yang sebenarnya. Sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang terikat dengan sebuah takdir yang akan membawa mereka dalam satu bencana yang disebut Sirep Dunyoto. Hidup namun mati. Di sini gue akan menceritakan semuanya dari sudut pandang Andi, temen SMP gue yang pernah menjadi saksi peristiwa ini. Berlatarkan tahun awal 2000-an, cerita ini terjadi di sebuah kabupaten di Jawa Timur yang gak bisa gue katakan di mana tempatnya berada. Dan disinilah semuanya kita mulai. Di, ki umai sopo toh? Gede bener. Di, iki rumahnya siapa? Kok besar sekali? Tanya teman gue, Randu. Seperti biasa, setiap minggu pagi adalah waktu yang tepat bagi gue untuk bersepeda keliling kampung. Dan pagi ini menjadi lebih spesial ketika teman baik gue di SMP, Randu dan Riven, datang jauh dari kota untuk bisa berlibur dan menginap di kampung gue. Sebenarnya alasan teman gue menginap bukan untuk sekedar menginap dan mengenal rumah dan kampung gue, namun untuk melihat saksi bisu dari peristiwa yang tempo hari gue ceritain ke mereka. Sebuah cerita yang akan berhubungan dengan rumah besar di depan gue ini. Iki umai sing tak ceritake wingi. Ini rumah yang aku ceritakan kemarin, kata gue. Sembari menatap jauh jendela-jendela serta pintu yang sudah rusak tergerus zaman. Peristiwa ini sendiri sudah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini, rumah ini tak terurus. Seolah menyimpan semua kengerian itu sendiri di atas tanah ini. Gue sendiri selalu merinding tiap melewati jalanan ini. Terlebih bila melihat rumah besar ini dengan pagar berkaratnya, rumput liar di halamannya, dan terlebih setiap melihat ke jendela-jendela yang kacanya sudah pecah di sana-sini. Gue merasa di dalamnya seperti ada yang sedang mengamati gue dari sana. Apapun itu, gue merinding. Oh, iki ta, oleh mlebu ra iki. Oh, ini ta, boleh masuk gak nih? Hah? Gue menatap Randu yang baru aja turun dari sepedanya. Sementara Riven masih menimbang apakah dia mau senekat itu, apalagi bila tahu sejarah rumah ini. Suara berderi dari pagar besi yang berkarat terbuka. Ketika Randu sudah masuk dan memasuki halaman rumah yang dipenuhi rumput liar dengan tumbuhan putri malu di sana-sini, di mana durinya harus dihindari. Seolah gue tahu kelakuan temen gue Randu yang memang sudah penasaran sejak awal, gue ceritain cerita ini, maka gue pun terpaksa mengikuti. Riven pun mau tak mau juga harus ikut. Setelah susah payah melewati semak belukar dan rerumputan yang tingginya hampir sedengkul, akhirnya kami sampai di teras rumahnya. Keramiknya masih tampak bagus meski dipenuhi debu dan dedaunan yang entah tertiup angin dari pohon yang mana di sekitar sini. Iso dibuka nggak ki? Bisa dibuka nggak ini? Kata Randu. Ojo, jangan, kata gue khawatir. Gue udah buat perjanjian sebelumnya bahwa kami seharusnya hanya melihat dari pagar luar rumah. Namun realitanya malah kita masuk sampai teras. Dasar Randu kebangetan, dia malah memutari rumah dan bergerak pergi ke pintu belakang. Mau tak mau gue dan Riven mengikuti. Di samping rumah,
ada tanah lapang yang juga dipenuhi rerumputan liar. Banyak pohon di sana, mulai dari mangga hingga rambutan. Di balik langkah kaki kami, gue terpaku menatap jendela-jendela yang berjejer di sisi rumah, berharap gak mendapatkan pemandangan yang tidak diinginkan. Syukurlah, kami sampai di pintu belakang dengan pemandangan yang gak kalah karuan seperti teras depan. Bau amis dan pesing tercium di sana-sini. Beberapa kali gue menahan penciuman hidung gue. Di lain hal, Riven hanya diam, memandang ke sana kemari. Nyalinya menciut, manakala dia melihat ke arah ayunan besi yang gak kalah berkarat dibandingkan pagar rumah depan. Iku tak ayunan sing mau ceritake? Itukah ayunan yang kamu ceritakan itu? Randu pun menatap ayunan itu. Kami bertiga tampak tegang, karena gue pernah mendengar bahwa setiap malam hari, ayunan itu selalu berayun sendiri, meninggalkan suara berdecit dari besi yang sudah lama tidak dilumasi. Namun hari ini, tampaknya semua baik-baik saja. Toh, itu hanya cerita dari warga kampung. Randu yang pertama mencoba membuka pintu. Sesaat, gue dibuat mengangah karena pintu belakang tampak terbuka lebar di depan kami. Iso dibuka loh. Bisa dibuka loh rupanya, kata Randu yang entah begitu antusias. Mlebu yuk. Masuk yuk. Gue berpikir, mungkin benar kata beberapa pemuda kampung gue. Banyak yang bilang semenjak kosong rumah ini digunakan untuk anak-anak nakal menenggak miras, namun gak sedikit dari sana muncul cerita-cerita bahwa terkadang ada penghuni tak kasat mata yang tinggal di dalam rumah ini. Gue terdiam lama, sampai Randu menarik tangan gue, sementara Riven mulai berjalan mengikuti. Dari rumah kebanyakan, mungkin karena sudah lama tidak berpenghuni, pikir gue hal yang pertama gue rasain saat melihat bagian dalam rumah adalah dingin. Hawanya benar-benar berbeda. Randu yang memimpin. Gue melihat di tembok kiri kanan penuh dengan coretan vandalisme. Kadang gue miris melihatnya, namun bila gue lihat lagi, coretan-coretan itu gue rasa ini berhubungan dengan cerita masa lalu rumah ini. Terlebih saat gue tertuju pada sebuah kalimat yang membekukan tubuh gue. Tulisan itu dicoret dengan cat warna merah besar. Sebuah tulisan yang akan membuat siapapun yang masuk tertuju membacanya. Keluarga iblis. Gelap, pesing, dan dingin. Semuanya begitu terasa, terlebih saat kita masuk lebih dalam lagi ke rumah itu. Ojo atur-atur rek. Jangan jauh-jauh teman, kata Riven. Gue baru sadar kalau dari tadi Riven tampak tertarik, begitu bertentangan dengan nyalinya yang gak seberapa. Randu masih menelusuri rumah itu. Sangat-sangat antusias. Dia melihat ke sana kemari dan itu mengganggu gue. Sangat mengganggu. Sepertinya gue tahu apa yang dia coba cari. Rupanya dia sudah menemukannya. Sebuah tangga ke lantai 2 rumah ini. Ayo, goleki kamare sak dia. Ayo cari kamarnya Mbak Dia. Gue merinding tiba-tiba ketika Randu menyebut nama itu, seolah ada angin dingin berhembus di belakang gue. Hus, ojo ngomong ngawur kan yo. Hus, jangan ngomong sembarangan kamu ya, kata gue menekan. Randu tampak paham ucapan gue. Dia menyesal, namun tak beberapa lama dia kembali menjadi Randu yang super penasaran. Akhirnya kami naik ke lantai 2. Di lantai 2, kondisinya tidak banyak berubah dari lantai 1. Perabotan rusak di sana-sini dan semakin banyak tulisan yang tidak mengenakan ketika dibaca.
Randu masih menelusuri kamar per kamar, membuat gue tahu dari mana saja pemandangan jendela ini tertuju ke arah luar. Ketika asik melihat-lihat bagian kamar per kamar, gue berhenti di salah satu kamar. Sebuah kamar yang gak asing di mata gue. Gue mendekati jendela dan langsung bisa melihat pemandangan di luar. Ada sepeda kami bertiga terparkir di depan gerbang besi itu. Sontak, otak gue memutar ulang semua pengalaman gue selama ini. Ketika melewati rumah ini, kamar ini adalah kamar di mana gue pernah melihat sosok yang seperti berwujud namun menatap sembunyi-sembunyi di balik jendela. Seketika itu juga, leher gue merasakannya. Kamar ini, suasananya lain dari kamar yang lain. Dan ketika gue berbalik mau meninggalkan kamar ini, gue terkejut dengan kehadiran Riven yang menatap gue tampak tenang. Iki kamarnya Sak Diah. Ini kamarnya Kak Diah kayaknya. Gue menatap Riven, menyipitkan mata, seolah mendengar ucapan menduga-duga namun membuat gue seolah setuju dengan ucapannya. Kroso nggak? Berasa nggak? Kata Riven, tanyanya. Tangannya menyentuh dinding kamar. Kroso apa? Berasa apa? Areke cek kok kene lho. Anaknya masih tinggal di sini lho. Di tengah perbincangan gue sama Riven, gue merasa perasaan gue semakin gak nyaman. Pembahasan ini membuat gue dibuat semakin takut, dan parahnya yang membuat gue lebih takut adalah bagaimana orang yang bahkan gak tahu seluk-beluk tempat ini justru seakan-akan lebih tahu dari gue yang tinggal di lingkungan ini. Lamunan gue buyar waktu gue dengar suara langkah kaki berlari sangat keras dan diikuti suara Randu berteriak. Sontak gue ikut lari dan mencari tahu apa yang terjadi. Bertemulah gue dengan Randu yang tengah menuruni anak tangga berlari dengan wajah panik sekali. Lapo toh? Kenapa? Wes ayo metu sik, gak aman tempat iki. Sudah, ayo keluar, tempat ini gak aman. Kami berdua berlari keluar dari pintu belakang, menyusuri rumput liar halaman rumah dan akhirnya keluar dari pagar. Di sana gue terdiam saat melihat Riven sudah berdiri di sana menunggu di atas sepeda. Asu, masa aku ditinggal ijen angkene? Anjing, masa aku ditinggal sendirian di sini? Gue tertegun mendengar ucapan Riven untuk sementara, sebelum gue melihat rumah itu lagi dari jauh. Lah pokoknya melayu koyok ngono. Ngapain kamu berlari seperti itu? Kata gue, berusaha mengalihkan perhatian menatap Randu. Kok kamar pojok dan cok ono jelangkunge. Di kamar paling ujung ada yang baru saja bermain jelangkung. Pagi itu kami meninggalkan rumah itu dengan berbagai teka-teki, dimulai dari sosok yang menyerupai Riven sampai jelangkung di kamar ujung. Apapun itu, sekarang gue tahu di mana kamar Sadiah berada. Gadis yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena tidak sanggup lagi menanggung beban dari perjanjian keluarganya dengan iblis yang kabarnya masih ada di atas tanah ini. Mulai dari sini, kita masuk ke peristiwa 4 tahun yang lalu, di mana semua ini bermula.